Ya, di sini kita akan bahas banyak mengenai bantuan hidup dasar untuk awam. Untuk awam berarti untuk kita semua yang di lingkungan. Ya, nanti harapannya hasil belajarnya mampu menjelaskan cara pertolongan pertama pada korban yang mengalami cedera atau kecelakaan dan membutuhkan bantuan hidup dasar. Jadi pada kasus henti jantung atau henti nafas itu tidak sekedar cedera, jadi ada karena penyakit tertentu, serta bisa menjelaskan mengenai bantuan hidup dasar. Ya, ya untuk pembelajarannya konsep bantuan hidup dasar yang perlu kita pahami adalah pentingnya bantuan hidup dasar, prosedur alur pertolongan korban, aktivasi ini sangat penting yang umpamanya di masyarakat. Identifikasi korban yang membutuhkan bantuan hidup dasar bisa memastikan bahwa apakah ini benar henti jantung, henti nafas. Ya, di sini ada beberapa chain of survival. Jadi ada INHCA atau intra hospital cardiac arrest dan out hospital cardiac arrest. Jadi di sini harapannya dengan chain of survival ini nanti semua korban bisa tertangani dengan baik. Kita lebih banyak di OHCA. Ya, kalau kita menjumpai pasien dicurigai tidak sadar atau henti nafas, yang pertama dilakukan adalah kita segera aktivasi. Ini aktivasi. Aktivasi adalah memanggil bantuan. Yang kita gunakan adalah nomornya 119. Itu adalah nomor yang dipakai nasional, yang kita bisa memanggil dan meminta bantuan. Terus langsung segera lakukan aktivasi atau lakukan teknik RJP. Teknik RJP ini kita pijat jantung. Setelah itu kita berikan AED. AED itu adalah penggunaan elektrikal untuk kejut listrik yang apabila di awam. Kalau sudah itu, terus segera kita akan panggil korban, akan ambulan datang dan membawa korban segera dibawa ke rumah sakit, terus nanti bisa kumpul kembali dengan keluarga. Ini adalah rangkaian sensor verbal kalau pasien di out hospital ya. Jadi ini rangkaian ini tidak bisa dipotong satu persatu, harus urut dan harapannya akan bisa membantu untuk lebih survive ke korban. Ya, ya. Terlepas dari peningkatan baru-baru ini, kurang dari 40% individu dewasa menerima CPR yang dimulai oleh individu awam dan kurang dari 12% yang menerapkan AED sebelum kedatangan EMS. Dari ini 40% ini berarti lebih banyak korban yang tidak ditolong dengan CPR untuk pertolongan korban. Dan eh, kedua adalah dengan AED ini cuma 12%. Ini mungkin karena fasilitas yang tersedia di Indonesia ini masih terbatas. Cuma ada di fasilitas umum yang besar, kayak bandara, stasiun, itu yang tertentu saja. Nih, lanjut. Apa itu BAD? Bantuan dasar yaitu bantuan sirkulasi sistemik, ventilasi, oksigenasi tubuh secara efektif sampai kembali sirkulasi sistemik spontan atau datang bantuan ahli dengan pelatihan yang lebih lengkap. Ya, kalau pasien dengan kasus henti jantung itu adalah kematian sirkulasi. Kalau kematian sirkulasi jantung menyebabkan apa? Oksigenasi ini tidak bisa membawa ke otak, ke otak. Ya, salah satu fungsi otak adalah mengatur semua pusat yang ada di tubuh kita. Salah satunya adalah pusat pernafasan. Makanya, kenapa kalau kematian otak itu lebih sering karena dia tidak dapat oksigen yang adekuat. Bantuan belajar segera dan efektif untuk meningkatkan keberhasilan resusitasi serta mengurangi gangguan neurologis. Ya, pada kasus tertentu itu kalau kasus dengan di jantung itu kalau berhasil, tetapi ada keterlambatan akan meninggalkan gangguan neurologis atau defisit neurologis yang tertinggal. Bisa kita lihat pada pasien-pasien dengan kasus dengan stroke, gitu ya, itu dia dia ada kematian jaringan atau suplai oksigen di otaknya di bagian-bagian tertentu sehingga menyebabkan apa? Bisa belok kelemahan atau mungkin bisa kena memorinya, ya, tergantung di mana kenanya.
penanganan awal terhadap henti jantung sebelum ditangani lanjut oleh petugas medis. Ya, ada henti jantung, langsung dilakukan bantuan hidup dasar. Bantuan dasar, nanti setelah diaktifasi akan datang penanganan medis. Nah, pilihannya hidup atau meninggal. Jadi kita tim primer di sini sangat penting untuk menentukan kehidupan selanjutnya. Kalau yang tim sekunder penanganan medis ini, dia cuma melanjutkan saja dalam arti kalau primernya tidak bagus atau tidak tepat dalam penanganan, maka akan menyebabkan kematian. Terlepas dari memang di mana kondisinya sudah mengalami perburukan atau dia punya riwayat sakit tertentu yang menyebabkan dia dalam kondisinya paliatif atau sudah terminal. Oke, ini ada contoh akibat di jantung pada menit pertama, dia anti nafas, tidak ada irama. 4 pernah itu nanti dia kemungkinan bisa diharapkan diselamatkan. Bisa diselamatkan dalam arti otak bisa segera tersuplai oksigen, bisa tertolong dengan baik. Tapi lanjut lagi ke 6 sampai 10 menit akan lebih sulit lagi untuk menghidupkan lagi. Lebih dari 10 menit akan menyebabkan kematian yang irreversibel atau kematian yang permanen, kematian biologis. Jadi kalau yang 0 sampai 6 ini adalah mati klinis. Kalau yang 10 menit ke atas adalah sudah mati biologis. Ini adalah contoh gambar rekam jantung, teman-teman semua, Bapak Ibu. Ini adalah contoh gambar jantung. Ini yang awal ini adalah contoh pada saat CPR. Jadi ini adalah irama CPR. Nah, ada defib AED di sini diberikan. Dia delay. Kalau delay, nanti survive-nya cuma 0 sampai 2%. Terus ini yang LCPR, tapi defibnya juga delay. Ini dengan harapan 2 sampai 8%. Ini lagi, ini lebih dekat lagi gambar listriknya. Berarti dia akan meningkatkan survive-nya 20%. Ini irama jantungnya menjadi baik. Selanjutnya, yang ini yang terakhir, dia sudah CPR-nya cepat dan pemberian terapi kerja listriknya juga cepat. Ini meningkatkan menjadi 30%. Jadi, pada kasus henti jantung, irama yang terjadi itu kalau dalam istilah medisnya itu ada VT, tanpa nadi, dan VF. Nah, itu adalah obat satu-satunya adalah dilakukan kejut listrik ini. Kalau kejut listrik ini terlambat, dia akan membuat menjadi cardiac arrest. Menjadi gambarnya menjadi lurus ini, namanya cardiac arrest. Oke, lalu siapa yang boleh melakukan BAD, bantuan hidup dasar? Pastinya teman-teman semua, Bapak Ibu semua setelah mendapatkan pelatihan ini, semua harus bisa tanpa terkecuali. Ya. Ya, ini salah satu algoritma ya. Kalau umpamanya menemukan pasien dengan kasus henti jantung, harus kita pastikan aman dulu ditemukan. Jangan sampai nanti kita menjadi korban berikutnya. Aman itu dalam arti apabila dalam kejadian umpamanya suatu bangunan runtuh, gempa bumi, itu kita pastikan kita waktu masuk itu sudah aman dulu, aman untuk menolong, itu yang penting dulu. Terus selanjutnya adalah mengenali kejadian henti jantung dengan segera. Dengan segera. Dengan cara apa? Cek respon. Cek respon. Jadi pada sudah aman semua, aman itu ada 3 ya, aman lingkungan, aman korban, terus aman penolong. Yang utama adalah aman penolong. Cek respon nanti dengan panggil tepuk nyeri. Selanjutnya cek nafas. Dipastikan nafasnya ada tidak. Terus segera cek nadi. Cek nadi adalah yang dipilih adalah nadi karotis atau nadi di leher. Ini tidak wajib di awam. Jadi kalau umpamanya cek nafasnya sudah tidak ada, kita anggap dia henti jantung. Dia segera aktifkan sistem respon emergensi. Ini kita pakai 119. Ini sudah nomor nasional. Tapi kalau Bapak Ibu atau
di lingkungannya ada nomor sendiri. Kayak di Jogja itu kan ada PSC. PSC itu bantuan yang ada di kota. Masing-masing ada PSC Bantul, PSC Kota, PSC Sleman kalau yang di Jogja. Bisa panggil itu atau yang 119. Terus segera langsung mulai RJP, kompresi dada, dan bantuan nafas. Nah, segera terus nanti lanjutkan dengan eh, bantuan AED kalau ada, karena memang di sekitar kita atau di Indonesia itu cuma tempat-tempat tertentu yang ada. Ya, yang pertama adalah pastikan lingkungan aman. Jika menemukan korban pasien tidak sadar, atau pastikan keselamatan pasien. Pastikan lingkungan tidak membahayakan. Ini adalah contoh gambar-gambar apabila ada kebakaran, gempa bumi, atau kecelakaan atau apapun, pastikan aman. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya. Pastikan tidak ada cedera atau patah leher sebelum dipindahkan. Nah, yang sering terjadi di tempat kita, lingkungan kita, saat membawa korban, ini tidak memperhatikan adanya trauma di leher ini. Trauma leher. Jadi waktu membawa, memindahkan awalnya memang dia hidup, tapi karena salah membawa, nanti bisa mengakibatkan dia bisa meninggal karena salah membawanya ini. Adanya lihat jejak di kepala dan badan. Lakukan teknik pemindahan yang tepat. Jadi ada teknik evakuasi transportasi yang benar. Sini juga penting ya. Kita membawa semuanya, tekniknya salah, nanti pada saat mengevakuasi ke titik yang aman, ini pasiennya bisa meninggal semua karena kesalahan kita pada waktu evakuasi transportasinya. Sekarang cek respon korban. Yang pertama panggil korban atau pasien. Nanti bisa ditepuk atau digoncang di bagian bahu. Tetap tidak menyaut, berikan tekanan pada tengah dahi atau tulang dada bagian tengah. Jadi ada yang di sini ditekan, tapi biasanya kalau saya tidak lakukan di sini, ditekan di bagian tengah sini. Jadi gunakan jari tengah ini ditinggikan terus ditekan dari arah jam 6 ke jam 12 diputar. Ya, nanti apakah dia berespon dengan apa yang kita lakukan? Awake verbal pain ternyata unrespon. Jadi dia dinyatakan pasien ini tidak sadar. Pasien tidak berespon, segera panggil bantuan petugas. Apabila kita sendirian, ternyata tidak ada orang, bisa manggil sendiri. Jadi keluarkan HP, pencet 119 sambil lakukan teknik RJP di loudspeaker terus untuk memanggil 119. Atau kalau ada orang sekitar kita, beritahu untuk segera memanggil bantuan. Nanti harapannya bisa segera datang dengan ID. Nah, manggil bantuan ini pastikan nanti letaknya di jalan mana, terus di situ ada ancera-ancera apa di sekitarnya untuk memastikan bahwa petugas datang di tempat yang tepat. Ya, terus tentukan korban bernapas atau tidak. Tidak bernapas atau bernapas tidak normal gasping. Jadi gasping itu dia kondisinya tidak sadar, tidak ada pergerakan dada, cuma ada gerakan mulut. Ya, jadi tersengal-sengal gitu, tapi tidak ada pergerakan dada. Ini namanya gasping. Kalau gasping sudah kita anggap dia tidak bisa atau dia tidak bernapas. Ini tekniknya begini. Ya, kita gunakan teknik ini headil cilip. Kalau korbannya tidak headil cilip apabila korbannya bukan kasus trauma, nah, atau kasus yang dipanggil kasus non trauma. Jadi kita dekatkan telinga ini di bagian hidung atau mulut. Look, listen, feel. Dengarkan, lihat, terus rasakan untuk memastikan apakah ada pergerakan dada. Kalau umpamanya pasiennya kita berisiko tidak, maksudnya tidak tahu kondisinya, ini dengan kondisi begini bisa ada penularan. Kalau adalah dia bisa bernafas, berarti ada bisa penularan ini. Makanya kita agak tinggi.
ditinggikan kepala kita. Jadi agak dengan duduk sambil lihat pergerakan dada, punggung tangan kita yang tangan kanan ini letakkan di atas mulut korban untuk merasakan. Apabila pakai sarung tangan, segera ditarik sedikit untuk merasakan hembusannya. Ternyata tidak ada nafas, tidak ada nafas. Langsung kita cek nadi. Yang dipilih adalah cek nadi karotis ya. Ini nadi karotis ini ada kanan dan kiri ya. Jadi yang kita cek adalah yang terdekat dengan kita. Tidak bernafas, langsung cek nadi karotis 10 detik. 10 detik tidak ada nafas, dianggap dia henti jantung. Dalam arti tidak nadi tidak raba. Sambil nanti aktivasi kode biru kalau di rumah sakit 119 ya, segera panggil. Nah, ini tidak untuk penolong awam tidak perlu cek pulsasi arteri karotis, lakukan kompresi dada saja tanpa ventilasi. Jadi hand only CPR. Jadi kita langsung lakukan teknik CPR. Jadi kenapa tidak kita sarankan? Karena nanti hasilnya ini nanti bisa rancu cek nadi ini karena perasaannya akan beda-beda dan tekniknya juga untuk awam agak kesulitan. Tapi kalau merasa yakin, monggo silakan jadi lakukan. Terus untuk teknik ventilasi ini yang mulut ke mulut, mulut ke mulut ini, kalau tidak kenal benar dengan korbannya, jangan dilakukan karena sangat beresiko penularan. Ya, mulai siklus kompresi dada dengan bantuan pernafasan kalau memungkinkan. Posisinya adalah posisi penolong jongkok dengan lutut di samping korban sejajar dengan dada pasien. Ya, ini posisinya. Terus letakkan pangkal satu tangan pada pusat dada pasien. Letakkan tangan lain di atas tangan yang pertama, jari-jari kedua tangan dalam posisi mengunci. Oke. Tentukan titik tumpunya ini dulu. Ini dua jari di atas ini, diafragma dan lekuan di bawah ini, atau ambil setengah bawahnya tulang. Jadi ini aja lekuan atas, terus ini nanti ada lekuan bawah, ambil setengah bawahnya. Letakkan nanti tangan yang dominan, kalau kidal berarti yang dominan yang kiri ada di bawah. Kalau enggak berarti yang kanan. Nanti posisikan tangannya mengunci gini, yang di atas mengunci di bawahnya. Jaga lengan penolong dalam posisi lurus. Pastikan penolong secara vertikal di atas dinding dada pasien dengan tekanan sedalam 5 cm. Ya, untuk kedalaman ini memang kalau kita secara langsung memang tidak ada ukurannya ya. Tapi kalau kita latihan langsung ke manekin itu ada indikatornya yang memastikan bahwa bisa kedalamannya bisa tercapai 5 cm ini. Gunakan berat badan untuk menekan dada dengan panggul berfungsi sebagai titik tumbuh. Jadi panggul itu sebagai pengungkitnya. Yang untuk melakukan tekanan itu adalah menggunakan beban badan, berat badan. Jadi tinggal naik, turunkan gitu untuk melakukan kompresi. Cuma kalau seorang kompresor ini berat badannya kurang dari 50, dia akan kesulitan untuk menekan. Dia akan menggunakan tenaga tangan. Makanya kalau di antara yang menolong ini ada berat badannya lebih dari 50, mending yang dari 50. Yang kedua, tidak ada masalah di bagian tulang belakang atau penyakit yang beresiko. Ini juga tidak boleh. Yang ketiga adalah wanita hamil tidak disarankan juga kalau umpamanya ada penolong yang lain. Ya, mulai siklus kompresi dada dan bantuan pernafasan. High quality CPR. Tekan cepat 100 sampai 120 kali per menit. Ini secara kontinu nanti dievaluasi selama 2 menit. Berarti kalau 2 menit berarti dapatnya 200 sampai 240. Ini. Menekan terus kontinu. Nah, pada saat ini kalau kesulitan untuk menitan ini kita kalau umpamanya bawa jam, lepas jam kita atau HP kita taruh di depan kita untuk mengetahui apakah sudah 2 menit. Atau paling gampang adalah kita Bapak Ibu semua pasti sudah mengenal lagu Indonesia Raya ya. Jadi ketukannya itu 3/4 itu sama. Pada saat Indonesia Raya kita nyanyi di batin gitu,
Nah, bisa hidup lah itu kita berhenti itu berarti sudah 2 menit. Jadi berhenti untuk segera cek nafas lagi. Ini kedalamannya 5 sampai 6 cm untuk dewasa. Lakukan continue, minimal interupsi. Jadi jangan sampai pada saat kompresi pijat jantung itu tadi terus berhenti digantikan orang lain. Jangan sampai gitu ya. Jadi karena waktu kita memompa itu akan memastikan jantung kita bergerak, terus membawa udara, membawa oksigen yang masih tersisa di paru-paru. Jadi kalau pasien henti jantung itu masih ada oksigen yang ada di paru-paru. Nah, kalau kita hentikan kompresinya, nanti langsung dia akan turun lagi. Yang tadi sudah naik, sudah mendekati di otak, berarti akan turun lagi. Jadi minimal interupsi, kecuali pada saat kalau sudah 2 menit atau 30/2. Jadi kalau dengan melakukan teknik ventilasi ini, berarti eh, apa itu, kalau yakin bahwa korbannya ini kita kenal dengan baik, tidak ada riwayat sakit yang menular, bisa kita lakukan teknik ventilasi, ventilasi untuk memberikan bantuan nafasnya. Ya ini ya, hidungnya dipencet, terus dagunya diangkat, mulut kita menutupi semua mulut korban dan lihat apakah ada pengembangan dada. Kalau ada pengembangan dada berarti ventilasi kita, bantuan nafas kita masuk. Ini kalau pada anak-anak, kalau ada anak-anak kita bisa menggunakan teknik 2 tangan ini, atau anak lagi yang terasa lebih kecil kita teknik 1 tangan. Ya, dipompa sambil tangan satunya untuk mengangkat dahinya, membuka jalan nafasnya. Untuk bayi ini pakai jempol ini ya di kedua tangan kita melingkar, terus jempolnya di sini dipijat. Ada menggunakan 2 jari di sini dipencet sini untuk bayi. Ya, ya. Pada waktu eh, kita melakukan teknik membuka jalan nafas nanti tekniknya begini. Ada 2 teknik hydrogen dan jotras. Yang ini namanya hydrogen pada kasus non trauma kita buka. Nah, pada pasien dengan henti jantung itu ini kondisi dia ketutup lidah kita, lidah akan jatuh ke bawah, akan menutupi jalan nafas. Jalan nafas ini. Tapi kalau sudah dilakukan ini, nanti jalan nafasnya akan terbuka. Teknik kedua adalah jotras, yaitu jika trauma leher. Ya, kita 4 tangan, 4 jari itu menyusuri rahang, terus jempol ini membuka mulut, terus nanti kita bantu untuk cek nafas atau bantuan nafas ventilasi. Buka dalam nafas, berikan bantuan pernafasan volume cukup untuk membuat dada mengembang. Memastikan apakah benar sudah masuk ke paru-paru, berarti ada pengembangan dada. Pengembangan berarti masuk di lambung. Kalau pengembangan dada ada masuk di paru-paru, mulut ke mulut. Ada lagi yang menggunakan ini masker. Ini banyak dijual bebas. Ini ya. Ini kalau korbannya tidak dikenal, kita menggunakan pocket masker ini. Jadi bisa kita tiup ini. Jadi tinggal diganti filternya. Ini teknik untuk memberikan bantuan atas. Ya, ini ke dagunya ditarik ke bawah ke depan, terus dahinya ditekan, dipencet hidungnya. Kenapa kok dipencet? Karena jangan sampai kita tiup di sini nanti keluar di hidungnya, banyak dipencet. Ya ini tekniknya begini. Ya nanti juga kalau umpamanya di awam mungkin ada yang nggak tahu teknik yang benar ini kita menjadi masalah juga. Jadi kita sebelum melakukan tindakan ini memang kita harus memberitahu di semua karena memang di awam nanti akan membidiknya beda-beda. Nah, ada yang memfoto berbeda nanti. Dong, apa dulu pasien dulu tolong untuk memastikan terbuka airflow seal-nya, berikan bantuan selama 1 detik, perhatikan pengembangan dada, pastikan udara keluar dan dada mengembus. Berikan 2 kali bantuan nafas, jangan lebih dari 10 detik. Ya, ini kalau di intrahospital tenaga terlatih kita menggunakan bepal atau
bagging ini ya teknik kita kalau di medisnya dengan satu personil dan dua dengan CM claim ini namanya. Setiap 5 skes untuk pengindalan. Jadi kalau sudah 30 kali, kompres 30 kali selama 5 kali, 30 dua tiup sampai 5 kali itu berarti sudah 5 siklus. Berarti segera uh, untuk ganti. Cek respon ulang setiap 5 siklus atau 2 menit. Lakukan continue terus sampai dengan ID atau bantuan tadi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua menemukan korban ini tadi berarti harapan nih nanti harus dipastikan dulu kalau korbannya itu apa itu kejadiannya tidak di depan mata, kan mati itu ada dua ya, mati klinis dan mati biologis. Kalau mati klinis itu kalau kejadian di depan mata. Tapi kalau mati biologis itu dia sudah mati permanen, reversible. Saya pasti Bapak Ibu semua sudah pernah melihat mayat dan mogang ya. Jadi kalau sudah kebiruan, teraba dingin, sampai dengan keluar cairan dari mulut hidung itu berarti dia sudah mati biologis. Jadi rangkaiannya tidak kelakuan. Tapi kalau masih teraba hangat, tidak ada lebam mayat itu berarti mati klinis ya. Ya, ini alat AED, automatic external defibrillasi. Jadi alat ini yaitu tadi ya, kalau kita di Indonesia masih terbatas. Jadi ini adalah alat tindakan uji listrik untuk mengatasi kondisi inti jantung yang ada dilakukan terapi shock listrik. Jadi ya pada kasus di jantung pada menit pertama itu pasti akan VT, menit kedua ventricular fibrillasi. Nah ini obatnya cuma ini. Kalau itu lewat sudah akan menjadi kematian permanen. Menunda resusitasi dan defibrillasi akan menurunkan harapan hidup. Ya, ya. Ya, AED. Ini ada namanya PET. Jadi ada yang ditempel di dada kanan dan kiri. Dada kanan dan kiri. Nah, nanti di sini untuk dewasa penempelannya di sini. Di PET-nya ini ada gambarnya. Segera tempel ini. Ini untuk dewasa. Ini untuk anak-anak. Bisa di samping dan di belakang. Ya, setelah kita tempel, terus pada saat tempel ini nanti apa-apa. ID nanti akan berbunyi perintahnya. Yang pertama nanti dia akan berbunyi hentikan RGB, stop RGB gitu ya. Nanti ada apa-apa lagi di situ lakukan shock, jadi nanti kita tombol shocknya atau lanjutkan RGB. Kalau RGB berarti iramanya bukan VT dan VR. Ya, ini electrical activity ini pastikan tidak ada perhiasan, pastikan bodi pasien tidak sadar. Terus ini apabila ada alat yang diimplan di sini, biasanya generator. Generator pada kasus dengan gangguan kelemahan jantung atau AV block itu biasanya cocok ditanam generator di sini. Ini harus posisinya jauh ya dari 8 cm dari alatnya ini di bawah. Terus jangan di sekitarnya ada udara yang oksigen yang terlepas. Ini harus dimatikan dulu. Kenapa? Karena bisa menyebabkan ledakan yang cukup besar kalau bersinggungan dengan udara oksigen yang tekanannya cukup kuat. Yaitu nyalakan AED, ikuti perintah, tempelkan pad elektroda, saat dia melakukan analisis irama jantung. Jadi hentikan RGB, nanti ada jawabannya. Jika shock diperintahkan, jangan sentuh korban, tekan tombol shock. Dipencet, semuanya pastikan clear, lanjutkan RGB 30/2 atau 2 menit. Jika shock tidak diperintahkan, berarti iramanya bukan yang shock tadi ya, non-shockable. Berarti bukan yang VTVF tadi ya, berarti dia langsung akan perintah segera lanjutkan RGB 30/2 atau 2 menit. Nanti akan ada apa-apa lagi setelah 2 menit. Jika ID tidak ada, lanjutkan RGB. Jika ID tidak ada atau masih menunggu ID datang, lanjutkan RGB
Jangan interupsi RJP hingga tenaga medis menyuruh berhenti. Korban pasien korban atau pasien bangun, bergerak, membuka mata, bernapas spontan atau penolong kelelahan. Depan kita tindakan resusitasi apabila ada ini. RJP sangat jarang bisa mengembalikan sirkulasi. Tetap lanjutkan RJP sampai yakin pasien sudah pulih. Jadi memang obat satu-satunya itu obat untuk kasus jantung sebenarnya yang NID tadi ya. Tapi apakah kita terus tidak melakukan? Tetap dilakukan, tetap dilakukan. Karena dengan teknik RJP ini ada harapan yang seperti tadi yang waktu kita depan tadi masih ada harapan hidup. Tanda korban atau pasien pulih, sirkulasi kembali. Jadi korban pasien bangun, bergerak, membuka mata, bernapas spontan. Ini adalah jika korban tidak berespon namun bernapas normal, namanya posisi recovery posisi. Digunakan pada korban dewasa yang respon dengan pernapasan dan sirkulasi yang adekuat untuk mempertahankan patensi jalan nafas dan mengurangi risiko obstruktif jalan nafas dan aspirasi. Tetap bersiap RJP segera jika korban tidak berespon dan tidak bernafas atau tidak normal. Ya, tujuan memposisikan ini adalah yang penting sekali di sini adalah untuk mencegah aspirasi. Karena refleks pertama pasien apabila isi lambungnya ini ada, dia akan muntah. Nah, kalau muntah nanti beresiko masuk saluran pernafasan untuk aspirasi, akan mengakibatkan henti nafas lagi di jantung lagi. Yang kedua untuk membuka jalan nafas. Ya. Caranya ini ya, kita miringkan ke arah yang dekat dengan kita. Jadi tangannya dinaikkan, ya. Terus selanjutnya tangan kirinya sebagai bantalan ini, terus kaki kirinya ditekuk, segera dimiringkan begini selama 2 menit. Kalau sudah tidak ada muntah berarti memang tidak muntah, terus kembalikan posisi terentang, awas lagi. Kalau untuk jantung ya segera kita RCP lagi. Oke, itu yang teknik henti jantung. Oke, terus satu lagi ya materi ya, choking. Choking itu adalah sumbatan, sumbatan jalan nafas. Bisa parsial, bisa total. Ya, ini. Bisa parsial, bisa total. Ini yang ringan. Ini dengan cara batuk dengan keras, lanjut sampai obstruksi membaik atau batuk menjadi tidak efektif. Jadi dengan teknik dibatukkan ini tadi. Tapi kalau umpamanya berat, batuk tidak efektif, berarti pasiennya masih sadar. Kita lakukan teknik 5 kali back blow dan abdominal thrust. Kalau 5 kali tidak berhasil, dia pasti akan jatuh dalam keadaan tidak sadar atau henti jantung. Ya, langsung kita lakukan RCP seperti sekian tadi. Itu ya. Ini ada ringan dengan batuk, kalau tidak membaik dengan batuk, kita bisa lakukan dengan teknik back blow abdominal thrust ini. Ya, ini gambarnya back blow. Jadi pasien bisa membungkuk begini, terus kita tepuk di bagian punggung ini arahnya ke depan. Jadi dengan keras gini tujuannya untuk mengeluarkan sumbatan yang ada di saluran nafas bagian atas ini. Kalau dia masih lemes, tangan kanan kita bisa membantu memegang dadanya. Ini namanya back blow. 5 kali tidak berhasil dilakukan teknik abdominal thrust. Ya, ini caranya adalah kita letakkan dulu tangan di ulu hati ini, menggenggam, terus dikunci dengan tangan satunya, tekan 5 kali ke arah atas. Ya, ini harapannya nanti akan keluar benda asing yang menyumbat di saluran pernapasannya. Bisa terjadi di jantung. Ya, ini abdominal saya tadi. Terus ini pada anak-anak bisa di panggung ini, terus tekan gini. Kalau pada bayi, ini back blow ini. Namanya pasiennya atau dia itu lebih besar dengan penolongnya. Dia kita posisikan duduk. Jadi duduk di kursi,
Terus kita bantu dari belakang kursinya untuk melakukan teknik abdominal thrust ini. Oke. Harapannya kalau kita bisa melakukan dengan baik, ini ada urutannya seperti yang tadi ya. Dari science survival ini bisa korban bisa tertolong dengan dari saya cukup sekian. Mungkin ada tanya jawab. Waktu saya kembalikan ke Pak Arief. Kemudian untuk teman-teman semuanya yang ingin menonton lagi video-video rekaman webinar Kolega bisa langsung buka di channel YouTube-nya Kak Cik Deni karena di sini ada banyak sekali video-video terkait dengan K3 ya. Lalu bagi Bapak Ibu yang ingin perpanjang lisensi SKP ya, Media Tama bisa bantu terkait perpanjangannya. Yang penting belum lebih dari 1 tahun sejak masa kadaluarsa atau masa berlakunya habis ya, supaya tidak ikut refreshment. Nanti kalau ikut refreshment biayanya lebih tinggi lagi dibandingkan biaya perpanjangan biasa. Ya. Nah, ini kita ada promo nih Bapak Ibu semuanya 25 sampai 50% khusus untuk pelatihan di Karawang. Jadi kami buka cabang baru di Karawang ya, tepatnya di Karawang Barat di Grand Taruma buat Bapak Ibu semuanya yang ingin mengikuti pelatihan petugas P3K, supervisor perancah, teknisi K3 perancah, dan TKBT tingkat 2 bisa berkesempatan untuk mendapatkan diskon sampai dengan 50%. Caranya gimana? Nah, teman-teman nanti silakan hubungi tim Media Tama. Kemudian saya mau dapetin 50%. Nah, bilang aja gitu atau menghubungi saya juga boleh. Nah, tapi ada syaratnya. Kalau untuk teman-teman yang mau mendapatkan 50% harus mendaftar 3 orang. Jadi silakan cari temennya nih yang mana yang mau ikut pelatihan bareng-bareng ya, nanti daftar 3 orang, nanti teman-teman bisa dapat biayanya diskon 50%. Kalau harganya misalkan 1 juta, berarti kan teman-teman harus bayar 3 juta. Nah, 3 juta dipotong 50% cukup 1,5 juta aja misalkan harganya ya. Nah, seperti itu. Jadi silakan teman-teman bisa hubungi tim Media Tama atau hubungi saya juga boleh. Nanti nomor saya share di kolom chat ya, teman-teman. Dan ini kalau 3 orang ini teman-teman harus di pelatihan yang sama, nggak bisa saya di petugas P3K, teman saya perancah, teman saya lagi di TKBT, nggak bisa. Jadi harus di pelatihan yang sama ya. Silakan nanti teman-teman bisa ikut di pelatihan yang sama, ajak teman-teman yang lainnya untuk bisa mendapatkan diskon 50%. Nanti tinggal patungan aja bayar ya, gitu ya. Tapi kalau cuma 1 sampai 2 orang itu cuma 25%. Dan ini juga udah lumayan ya teman-teman, diskon 25% ya. Oke, hanya 4 pelatihan ini saja. Pelatihannya di Karawang kalau ada yang prakteknya. Tapi kalau untuk yang full offline itu hanya P3K. Jadi pelatihannya di Karawang full ya untuk yang P3K. Kemudian buat teman-teman semuanya yang ingin mengikuti pelatihan ahli K3 umum, Media Tama ada pelatihan ahli K3 umum di bulan September di minggu depan ya. Nah, ini teman-teman bisa ikuti secara online training. Minimal persyaratannya adalah D3 ya. Kemudian kalau teman-teman sudah punya ahli K3 umum yang Kemenaker RI, kemudian mau lanjut lagi ke yang BNSP, bisa langsung ikut ahli K3 BNSP, ini pendidikannya juga D3 atau semester akhir ya, mahasiswa semester akhir di semester 7, semua jurusan boleh ya. Nah, kalau dulu memang bisa ya teman-teman yang minimalnya SMA atau SMK ikut yang ahli K3 BNSP, tapi untuk saat ini untuk LSP kami sudah mengikuti SKKNI terbaru sehingga persyaratan ahli K3 BNSP meningkat ya atau berubah menjadi D3. Nah, buat teman-teman yang SMA atau SMK bagaimana? Bisa ikut yang operator K3 BNSP atau petugas K3 BNSP. Seperti itu. Ya, bedanya adalah kalau misalkan belum punya pengalaman sama sekali di bidang K3, bisa ambil yang operator. Tapi kalau sudah berpengalaman minimal 2 tahun di bidang K3, ambil yang petugas K3 BNSP. Ini harganya sangat terjangkau sekali, tidak sampai 1 juta rupiah teman-teman. Mulai dari 750.000 sampai 950.000 aja. Pembelajarannya secara mandiri. Silakan nanti teman-teman bisa hubungi tim Media Tama yang Bapak Ibu atau teman-teman kenal. Lalu kalau kita sudah punya ahli K3 umum, lanjut lagi tingkatkan skill kita. Bisa ikut auditor SMK 3 dan ini pelatihannya secara online training ya.
Kemudian ahli K3 Muda Lingkungan Kerja kita juga ada nanti di tanggal 11 September. Nanti teman-teman bisa melakukan pengukuran terhadap lingkungan kerja terkait dengan faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, psikologi ya. Nanti bisa teman-teman melakukan pengukuran sendiri di perusahaannya. Seperti itu. Dan nanti akan ada prakteknya juga, jadi pelatihannya secara blended training. Kalau untuk yang di sektor kelistrikan, Media Tama ada teknisi K3 listrik dan ini minimal SMK kejuruan teknik. Tapi kalau sudah D3 bisa ambil yang ahli K3 listrik. Nah, ini pembelajarannya secara tatap muka kalau yang ahli ya. Kalau yang teknisi itu masih ada online-nya materinya. Prakteknya aja yang uh, offline ya kalau untuk teknisi. Lalu di sektor konstruksi kita ada ahli muda K3 konstruksi. Ini minimal SMA sudah bisa ikut ya teman-teman. Jadi nanti silakan teman-teman yang ingin mendapatkan pekerjaan di sektor konstruksi bisa juga nih memiliki sertifikasi ahli muda K3 konstruksi. Pembelajarannya full online selama 1 minggu ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita di perusahaannya mengawasi terkait dengan pemasangan ya, mengawasi pemasangan dan pembongkaran peranca, bisa ikut yang supervisor peranca. Tapi kalau kita sendiri yang memasang dan membongkar peranca, bisa ambil yang teknisi K3 peranca. Keduanya kita lakukan secara blended training, artinya nanti akan ada prakteknya secara tatap muka. Lalu kalau kita di dalam perusahaannya masuk ke dalam tim tanggap darurat, bisa ambil petugas peran kebakaran kelas D. Dan ini nanti teman-teman akan praktik bagaimana caranya memadamkan api menggunakan APAR dan juga fire blanket. Dan teman-teman kalau misalkan ingin mengikuti pelatihan ini, nanti prakteknya di Kunciran, Tangerang ya, dekat Alam Sutera. Lalu P3K kita juga ada nih teman-teman ya. P3K offline ya. Ada di Karawang, ada di Tangerang ya tadi ya untuk kalau yang di satu lagi di nih di Jakarta Barat di Meruya. Karena ini full online full offline jadi di Meruya dan di Karawang. Nah, untuk yang di Karawang tadi ya diskon 25% sampai dengan 50%. Silakan teman-teman manfaatkan untuk pembelajaran terkait dengan petugas P3K tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ari ya terkait dengan RJP ya dan juga bagaimana nanti teman-teman caranya bisa memperdalam lagi ilmu BLS-nya juga. Lalu untuk pekerjaan di ketinggian, teman-teman juga bisa ikut yang TKBT tingkat 2. Bedanya apa dengan TKPK? Kalau pekerjaannya masih menggunakan platform rancah, ambil yang TKBT tingkat 2. Tapi kalau sudah bergelantungan di atas tali, ambil yang TKPK tingkat 1. Nah, keduanya kita lakukan secara blended training. Nanti akan praktek juga di Kunciran, Tangerang ya, teman-teman. Forklift kita ada untuk pelatihannya dan ini nanti teman-teman akan melakukan secara blended juga prakteknya di Media Tama. Forklift sudah kita sediakan dengan transmisi otomatis ya. Kemudian teknisi K3 ruang terbatas kita juga akan laksanakan di bulan September dan nanti teman-teman juga ini blended training ya. Untuk di sektor migas kita ada pengawas dan juga operasi K3 migas. Bedanya apa? Hanya berbeda di pendidikan saja. Persyaratan SMA atau SMK ambil yang operasi K3 migas. Tapi kalau sudah D3 ambil yang pengawas K3 migas BNSB. Investigasi insiden juga penting ketika kita menjadi seorang HSE. Penting ketika nanti amit-amitnya ada sesuatu hal yang terjadi ya di pekerjaan kita, kita bisa menginvestigasi ya. Jadi kita tidak bingung lagi bagaimana caranya menginvestigasi sebuah insiden. Tapi harapannya sih ilmu ini tidak terpakai ya. Kalau terpakai artinya ada kecelakaan gitu ya. Nah, lanjut lagi kita ada HIMU dan HIMA dan ini pembelajaran juga blended training teman-teman. Nanti akan ada uji kompetensinya secara tatap muka. K3 laboratorium, kalau teman-teman yang bekerja di lab bisa nih penting mengambil K3 laboratorium dan ini kita pelatihannya secara online training ya. Tapi kalau uji kompetensinya biasanya offline untuk tatap muka. Nah, ini adalah ATK yang akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman memilih Media Tama sebagai partner sertifikasi. Nanti kalau online akan dikirim langsung ke rumah atau ke kantornya. Tapi kalau misalkan yang offline ya kita akan berikan saat pelatihan sedang berlangsung ya. Kemudian kalau teman-teman ingin belajar materi lainnya, tadi saya cek di kolom chat, ada nggak pembelajaran terkait dengan CSMS? Ada teman-teman. Silakan buka websitenya midlea.co.id, tuliskan saja
judulnya CSMS. Di sana ada materi terkait CSMS. Ada CSMS di umum ataupun juga di oil and gas ada. Silakan nanti teman-teman bisa buka midlaya.co.id, daftar dulu akunnya karena berbeda dengan akun aplikasi Mika Pro. Jadi nanti daftar dulu kalau belum punya akunnya di Midlaya ya. Daftar dulu, nanti teman-teman bisa belajar di sini. Di sini nanti dapat sertifikat, dapat modul juga dan bisa ditonton fleksibel kapanpun Bapak Ibu semuanya ingin nonton videonya seperti itu. Lalu kalau misalkan kita sedang mencari pekerjaan, silakan bisa buka websitenya mediatama.co.id. Ada loker di sini terkait dengan loker K3. Nah, Mediatama tidak terafiliasi dengan semua perusahaan yang ada di sini. Mediatama hanya menyediakan saja lowongan yang ada di luaran sana, kemudian kami ambil yang khusus K3 saja, kami cantumkan di websitenya Mediatama. Jadi teman-teman bisa lebih mudah untuk mencari pekerjaan yang khusus di bidang K3 seperti itu. Lalu kalau belum punya CV, teman-teman bisa buat CV online di aplikasi Mika Pro dan ini gratis. Ya tinggal input saja biodatanya lalu bisa langsung di-download seperti itu ya. Kemudian kalau ada yang ingin informasi lebih lanjut, silakan hubungi tim Mediatama. Ini adalah nomor WhatsApp tim sales kami. Silahkan bisa hubungi juga, screenshot dulu aja. Jangan lupa follow akun sosial medianya Mediatama dan juga Kak Cik Deni ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru dari Mediatama, baik itu nanti promo ataupun pelatihan-pelatihan yang akan diadakan. Kalau saat ini sedang ada live ya yang sering Mediatama selenggarakan yaitu live TikTok Mediatama. Silakan nanti bisa follow akun TikToknya Mediatama juga. Jika ada informasi terkait dengan produk-produk kerjasama sebagai sponsor, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar ataupun teman-teman yang ingin menjadi instruktur nih, seperti Pak Ari hari ini, silakan bisa WA saya, nanti saya akan bantu terkait dengan penjadwalan untuk menjadi instruktur di webinar kolega ataupun di instruktur di Kemnaker ataupun BNSP seperti itu ya. Baik, itu saja terkait informasinya teman-teman. Di sini sudah makin banyak yang bertanya Pak Ari. Sebelum kita lanjut ke dalam sesi tanya jawab, saya akan kirimkan dulu absensi untuk teman-teman semuanya hari ini, dan teman-teman silakan nanti bisa isi absensi cukup satu kali saja sampai dengan berhasil ya. Nanti ada tulisannya berhasil. Nah, kalau sudah berhasil, silahkan teman-teman bisa kembali lagi ke dalam Zoom. Kita langsung sama-sama simak pertanyaan ataupun jawaban yang akan disampaikan oleh Pak Ari. Kita lanjut dari pertanyaan pertama nih Pak Ari, dari Ibu Safira. Kemarin Ibu Safira bertemu dengan korban kejang-kejang, mulutnya berdarah dan sudah tidak sadarkan diri di gerbong kereta api. Wah, ini ngeri juga ya. Untuk pelaksanaan BHD, bantuan hidup dasarnya, seperti apa nih Pak yang terbaik? Soalnya kereta api sedang berjalan dan tidak bisa mendadak dihentikan. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih. Nggih, pertanyaan bagus, nggih. Yang pertama, kita kondisinya pasiennya kejang tadi ya. Jadi apa yang harus kita lakukan pada kondisi kejang? Jadi eh, mencegah jangan sampai dia terjadi cedera lebih lanjut. Dan lebih lanjut dalam arti apakah dia aman sekitarnya. Yang kedua, aman untuk diri sendiri, untuk korbannya. Yang sering terjadi adalah lidahnya tergigit karena posisinya dia mulutnya terbuka, terus lidahnya itu bisa tergigit. Itu salah satu penanganannya adalah kalau umpamanya Bapak Ibu di sekitarnya, kalau ada sendok, sendok, sendok makan, itu ditekuk ke belakang, belakang. Terus dibalut kain, balut kain, terus nanti dibuka mulutnya, ditekan gini, terus dimasukkan. Jadi nanti dia ditunggu sampai kejangnya berhenti. Nah, nanti kalau resikonya dia terjadi terus tidak sadar, kejangnya berhenti tidak sadar, seperti tadi ya kita pastikan kesadarannya. Setelah itu kita cek nafasnya. Kalau memungkinkan cek nadi. Kalau tidak ada kita selanjut segera RCP. Saya yakin di kereta api ada timnya sendiri, tim sekunder. Pasti ada tim sekundernya. Kita langsung tanding RCP sambil menunggu bantuan datang. Apakah kereta api dihentikan? Tidak. Tidak dihentikan. Jadi dilakukan teknik RCP pada saat kereta api jalan. Saya kira tidak akan terlalu mengganggu sekali.
tidak mengganggu sekali, dalam arti tetap kita lakukan tindakan itu. Sampai satu nanti berhenti pada stasiun, nanti kita akan evakuasi ke rumah sakit untuk melanjutkan perawatannya. Harapannya di kereta api itu ada AED harapannya, karena kasus jantung itu pasti kardiakas itu pasti iramanya BT atau VF itu adalah obatnya adalah eh, dilakukan teknik kejut listrik. Kira-kira begitu Pak Arif. Terima kasih. Oke, baik. Ya, seperti itu ya Bu Safira. Tadi ngomong-ngomong soal AED nih Pak, ketersediaan AED di gedung 2 lantai ini minimal berapa ya Pak? Apakah keperluan AED ini di lokasi proyek itu penting juga dan berapa kebutuhannya? Silakan Pak Ya, Arik. baik. Ya, baik. Yang kita pikirkan bukan berapa jumlahnya, tapi kemampuan jarak tempuh. Karena kita cuma punya waktu 4 menit. 4 menit menuju lokasi. Ya, jadi AED sampai di lokasi itu berapa? Kalau dia sudah lebih dari 4 menit atau 10 menit, ya sudah tidak ada harapan lagi. Karena memang efektifnya kurang dari 10 menit, seperti yang kita lihat tadi ya. Jadi kebutuhan AED itu harusnya nggak secepat mungkin. Tapi nggak, karena kendala mungkin jarang terjadi, dan kasusnya mungkin di tempat kita masih diabaikan, ya akhirnya banyak angka kematian yang terjadi. Gitu, Pak. Oke, baik. Seperti itu Pak Agung. Lanjut lagi dari Pak Wahyudin. Nah, ini terkait dengan gimana caranya pertolongan pada korban tenggelam yang habis berenang nih Pak. Misalkan kalau misalkan kita ada keluarga yang lagi berenang, tenggelam itu gimana Pak? Masih di mute Pak Ari. Ya, oke, baik. Yang pertama, kita aman dulu. Oke, aman tadi, aman lingkungan, aman korban, aman penolong. Kita aman penolong dulu. Kalau kira-kira kita tidak bisa menolong korban pada kasus dia di kolam, jangan menolong. Libatkan orang lain. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya. Karena ini ada teknik sendiri, ada pelatihannya sendiri. Tidak bisa sembarangan kita langsung nyelup gitu, enggak. Jadi aman dulu. Setelah itu korban dibawa ke pinggir, cari tempat yang teduh, datar, dan keras. Datar tujuannya adalah pada saat kita memijat jantung tadi, kita tidak teknik 5 sentinya masuk. Terus yang keras, jadi tidak empuk ke dalam. Terus yang teduh sama sekali jangan sampai kita kena matahari juga. Yang sering terjadi adalah korbannya dibalik, khususnya pada anak-anak. Jadi dia kakinya diangkat, terus kepalanya di bawah, tujuannya untuk mengeluarkan air. Ini sangat berbahaya sekali. Yang berbahaya dalam arti apabila pasiennya sadar maupun tidak sadar, mau nafas tidak nafas, ini yang terjadi kalau ada banyak air di lambung akan menyebabkan air ini masuk ke paru-paru. Yang harusnya masih ada nadia dan nafas, airnya masuk paru-paru selesai. Ya, jadi jangan dilakukan. Jangan, yang kedua, jangan mencoba untuk membuat muntah. Ini ya juga sering terjadi. Jadi dimasukkan apapun alat atau tangan kita ke mulut gitu, merangsang muntah, jangan. Ini resiko. Nanti biar dari rumah sakit yang mengeluarkan. Jadi yang pastikan adalah ada nafas atau tidak, aman atau tidak. Kalau tidak aman atau tidak ada nafas, berarti lakukan RJP di situ. Tapi kalau ada nafas, tapi nafasnya tidak baik, umpamanya kan normalnya mungkin 12 sampai 20 kali per menit. Berarti eh, ada nafasnya, kita buka jalan nafasnya aja. Yang di posisi tadi, yang jadi cili tadi, membuka jalan nafasnya aja. Itu ada sudah cukup tanpa melakukan teknik RCP. Jadi nanti evakuasi transportasi ini nanti ada pelatihan sendiri ya. Jadi nanti memang ada kita bahas sendiri. Tadi ini kita bahasnya lebih ke prinsip-prinsip bantuan hidup dasar dulu. Tadi teknik salah satunya adalah waktu korban tenggelam itu tadi. Kira-kira begitu Pak Arif. Terima kasih. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Wahyudin. Sebenarnya kalau pas pada saat RJP itu ada potensi si tulang rusuk ini tuh patah nggak sih Pak? Walaupun sebenarnya ini ya fleksibel gitu ya Pak. Cuman Ya, ketika terjadi kesalahan itu ada potensi patah nggak sih Pak sebenarnya Pak? ya, sangat bisa terjadi. Jadi eh, di tengah dada itu namanya ada tulang tengah ini, namanya tulang sterum kalau istilah medisnya. Nah, sebelah kanan kirinya ini ada tulang iga. Nah, kalau kita titik tumpunya salah, titik tumpunya salah itu geser ke kanan atau ke kiri, dia akan menyebabkan patah. Kalau patah tulang iga satu tidak masalah karena dia satu dengan yang lain itu
disambung dengan jaringan otot. Tapi kalau patahnya lebih dari satu atau dua atau tiga, dia akan jatuh ke bawah. Sudah patah, jatuh ke bawah sambil ditekan. Apa yang terjadi? Di situ ada jantung, ada paru-paru, ada menyebabkan robekan akan menjadi lebih berat. Tapi masalahnya, apakah terus kita kan biasanya ada bunyi maklek gitu. Apakah terus kita berhenti? Tidak. Pilihannya kalau berhenti pasiennya meninggal. Kalau dilanjutkan harapannya pasiennya bisa hidup. Tetapi ada robekan paru dan robekan jantung. Itu bisa diatasi nanti. Intinya hidup dulu. Jadi kalau kita titik tumpunya benar, tidak akan terjadi. Saya belum pernah lihat kecelakaan sebesar apapun patah tulang tengahnya ini belum pernah lihat. Yang kedua, seberapapun gendutnya orang, berat orang, perutnya besar, ini tidak akan terangkat. Tulang tengah ini tidak akan, yang menggembungkan perutnya saja. Nah, dadanya ini tidak terangkat. Makanya akan kelihatan sekali. Ya, kita titik tumpunya itu ya itu tadi, yang keras tengah itu tadi ya, setengah bawah ya. Jadi ada lekuan atas sama lekuan bawah ini ambil setengah bawahnya, terus yang tangan dominan di bawah, terus kunci tekan. Gitu. Kira-kira begitu, Pak. Oke, baik. Kadang-kadang walaupun kita udah sertifikasi, pada saat mau itu agak ngeri juga ya, Pak ya. Ya, ya memang ini ya. Oke, baik. Nah, kita gantian dulu di kolom Raisen nih. Sudah ada Pak Herman dan Pak Timothy. Pak Herman, silakan. Pak Herman bisa di-unmute dulu. Atau Pak Timothy, siapa yang duluan? Pak Herman atau Pak Timothy? Ya, Selamat silakan Pak siang Pak Timothy. Arif, selamat siang Pak Markus. Selamat siang, Iya, selamat Pak. siang. Pak Markus, saya mau tanya Pak, ketika kita melakukan RGP atau memberikan bantuan uh, buat seseorang ya, terus kita sendiri yang bisa dan sekitar lain itu tidak ada yang bisa. Apa yang kita harus, apakah itu harus melakukan RGP itu sampai bantuan datang atau mungkin di tengah-tengah kita akan jeda dulu baru kita lanjutkan atau bagaimana Pak? Lebih bagusnya Pak. Iya, terima kasih Pak Markus. Baik, terima kasih pertanyaannya, Gus G. Kita ternyata sendirian yang di situ istilahnya sudah expert, sudah mengenal tekniknya. Tadi ada beberapa kita menghentikan tindakan. Salah satunya adalah petugas kelelahan. Itu tidak bisa dihindari. Jadi bisa menghentikan. Yang kedua, setelah 30 menit, 30, setiap 3 menit kita melakukan teknik RCP, walaupun bergantian. Ada orang yang bergantian. Itu setelah 30 menit itu, sudah kita pastikan bahwa pasien ini kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan, pasti pasien ini meninggal secara biologis atau permanen. Nah, selanjutnya ada petugas datang atau tim sekunder datang yang menggantikan kita, yang untuk menggantikan. Atau pasiennya mulai sadar penuh itu yang kapan kita menghentikan. Yang jadi pertanyaan tadi, apakah boleh kita berhenti? Boleh. Karena dari awal kita harus pastikan bahwa keselamatan penolong ini lebih penting. Umpamanya petugasnya punya sakit jantung, sakit paru-paru, ya baru mompa 5 kali sudah menggeh-menggeh, apakah boleh berhenti? Boleh. Jangan sampai kita malah jatuh berikutnya. Jadi ini salah satu hambatan kita karena terlalu bersemangat tanpa melihat kondisi kita, jadi nanti akan menyebabkan korban berikutnya. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Timothy untuk jawabannya. Oke, lanjut Pak Herman. Silahkan Pak Herman bisa di-unmute dulu Pak Herman. Selamat sore Pak Herman. Oke, sambil menunggu Pak Herman unmute, mungkin kepencet kali ya. Oke, dari kolom Q&A lagi. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya langsung, boleh ya klik raise hand saja. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan Pak Ari. Dari Ibu Rianti. Bagaimana cara yang benar dan aman saat memindahkan korban agar tidak terjadi cedera yang lain yang tidak diinginkan, misalnya patah tulang atau hal-hal yang kita tidak ketahui, Pak. Silakan, Pak Ari. Ya, baik. Ya, ini di luar topik kita ya. Jadi eh, kita ada namanya stabilisasi. Stabilisasi itu dalam arti stabilisasi perdarahan, stabilisasi yang dicurigai adanya patah tulang, stabilisasi yang dicurigai adanya sendi yang lepas. Ini adalah stabilisasi, teknik-teknik stabilisasi. Terus yang kedua, yang paling penting yang di sini adalah teknik stabilisasi yang di leher yang kita sering lupa pada waktu evakuasi. Karena urutannya itu kan
Henti jantung, henti nafas, di RJP berhasil, terus nanti ROSC. Nah, ROSC nanti kita nilai A, B, C, D, E. A-nya RW, RW-nya aman, nafasnya, oh aman. Jalan nafasnya aman. Terus breathing, nafasnya kira-kira bagaimana? Oh, nafasnya cuma 5 kali atau cuma 2 kali. Berarti kita harus memberikan bantuan nafas di sela-selanya itu menjadi normal kembali. Itu sambil menunggu bantuan. Terus sirkulasinya, nah, sirkulasi yang dilihat apa berarti? Oh, perdarahan yang menyebabkan resiko terjadinya shock. Berarti harus kita lakukan pembedaian pembalutan yang tepat. Oh, resiko yang kedua adalah patah tulang. Karena patah tulang itu, setiap tulang itu pasti diikuti pembuluh darah. Bisa arteri, bisa vena, dan bisa saraf. 3 organ ini bisa terkena robekan. Ya, ini harus segera kita stabilisasi, jangan sampai menimbulkan cedera lebih lanjut. Terus nanti ABC, ya disability, kesadaran. Kesadaran, pastikan kesadarannya bagaimana. Kalau kita secara medis itu ada tingkatannya. Ada secara tingkatan atau secara kuantitas, secara nilai juga ada. Terus harus dipastikan lagi namanya head to toe, exposure. Ya, itu kita lihat dari atas kepala sampai kaki. Jadi jangan dilihat pada yang ada lukanya saja. Yang namanya trauma kita nggak tahu. Awalnya tengkurap dulu, miring dulu kan kita tahunya, oh tiba-tiba dia sudah posisi terlentang, tapi tidak tahu tadi kejadiannya. Berarti kan kita harus pastikan exposure jadi dari kepala sampai kaki itu tidak ada masalah atau cedera. Kalaupun ada bisa tertangani. Ini kira-kira begitu Pak Arif. Oke, baik seperti ya Bu Rianti. Lanjut lagi dari Pak Tama. Terkait dengan 30:2 Pak. Nah itu kan yang duanya maksudnya adalah nafas buatan. Nah jika kita tidak ingin memberikan nafas buatan berarti nggak apa-apa ya Pak. Atau cuman memberikan RJP aja. Lalu irama RJP yang irama RJP-nya cepat atau ada aturannya Pak? Silakan Pak Ari. Ya, baik. Ya, untuk apa memang kita sarannya hand only CPR ya. Hand only CPR itu dengan teknik RCP yang benar saja. Tapi sekali lagi itu yang bilang tadi bahwa kalau jenengan mengenal baik dengan korban ini atau tahu riwayatnya, kita boleh melakukan ventilasi. Yang kedua, kalau jenengan punya pocket mesh itu boleh. Itu dijual bebas banyak. Jadi itu bisa dilakukan 30:2. Apakah efektif bantuan nafas atau tanpa bantuan nafas? Pasti akan efektif bantuan nafas. Karena kita memberikan oksigen juga, memberikan O2 juga. Tapi kalau RCP tanpa memberikan oksigen. Yang jadi masalah itu ya setelah tadi, kita jangan menjadi korban berikutnya. Bukan berarti korban terus trauma ya, enggak ya. Selang beberapa hari kita ternyata ada masalah. Oh, saya kok tiba-tiba batuk, ternyata TBC. Oh, mungkin karena ini tadi. Kena hepatitis, kena AIDS, kena apapun yang terjadi, beresiko. Kalau beresiko jangan dilakukan. Itu 30:2-nya untuk bantuan nafasnya. Terus yang selanjutnya, kalau tanpa bantuan nafas, ritmenya bagaimana? Dengan aplikasi metronom. Metronom itu ketukan. Tek, 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 itu buat 100 sampai 120 kali per menit. Nah, itu adalah yang dibutuhkan selama 2 menit. Namanya metronom, itu ketukannya. Ritmenya. Tek, tek. Kalau mau pakai pakai lagu Indonesia Raya itu 3/4 juga betul itu. Tek, tek, Indonesia, tek, tek, itu juga masuk itu. Itu juga saya kira semua teman-teman apa lagu Indonesia Raya ya, jadi bisa dipakai itu ritmenya. Yang harus dipastikan ritmenya, terus kedalamannya itu harus konstan terus. Tapi apakah terus nanti terus capek terus berhenti? Mending dilanjutkan selesai daripada berhenti. Masa mending awalnya kan kita kebutuhannya 5 sampai 6 cm nih. Ternyata saya cuma 3 cm ini. Berarti harus berhenti aja daripada cuma 3 cm masuk, mending 3 cm daripada tidak sama sekali. Mending diselesaikan kalau masih mampu. Itu kira-kira Pak Arif. Terima kasih. Oke, baik. Pak Tama seperti itu ya. Lanjut lagi dari Ibu Sofa. Dari Mbak Sofa nih, mahasiswa K3 PPNS. Bertanya, apabila di tengah waktu saat CPR korban mengalami kejang, apa yang harus dilakukan oleh si penolongnya nih, Pak? Silakan, Pak. Oke, baik. Ya, ya ini tadi sudah diulas waktu di kereta api tadi ya, kejang Oh, ya. ya sudah ya. Oh. Jadi, ya tadi tiba-tiba kejang pasiennya pada sendi LCP.
Apakah RCP tetap dilakukan? Tidak, berhenti dulu. Jadi berhenti dulu. Kasih ruang dia bergerak bebas sebebasnya waktu kejang tadi. Jangan dihalangi, malah ditekan tangannya, dipegang kakinya, jangan. Yang kira-kira mengikat dikendorkan semua. Begitu pula pada RJP semua yang mengikat dikendorkan semua. Terus pada saat RJP memang harusnya baju ini dilepas ya. Tapi kadang ya kalau di tempat umum, kebetulan pasiennya korbannya cewek juga beresiko. Tapi standarnya dibuka. Nah, kalau kejang berarti berhenti dulu. Yang kedua harus aman dulu. Aman lingkungan. Jadi jangan sampai pada saat kejang dia tangannya kena apa pintu atau apapun yang mesti ready ya. Yang kedua aman lidah. Ini lidah ini penting ini. Harus segera diaman. Jangan sampai tergigit. Ini tiba-tiba berdarah putus lidahnya nanti jadi masalah lagi. Jadi diamankan lidah pakai sendok tadi ya, sendok ditekuk ke belakang, dikasih kain, dimasukkan dengan arah terbalik. Kalau makan kan lekuannya di atas. Tapi kalau ini kebalik. Jadi yang gembung itu di atas. Ini salah satu cara untuk mencegah ya. Nanti ditunggu sampai berhenti sambil manggil bantuan. Kalau berhenti ya dicek lagi, cek responnya, cek nadinya, cek nafasnya. Kalau ada nafasnya ya buka jalan nafas, belum bantuan. Tapi kalau tidak ada nafas ya kita RCP. Sesuai algoritmanya nanti kayak apa setelah kejang gitu. Kira-kira begitu Pak Arif. Terima kasih. Oke, baik seperti itu ya, Bu Sofa untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Usron. Apakah masih diperbolehkan melakukan head tilt chin lift saat menolong di lapangan? Padahal kita tidak tahu korban mengalami cedera servikal. Nah, ini gimana nih Pak? Silakan Pak Ari. Masih di mute Pak Ari? Masih di mute Pak Ari, izin. Oke, baik. Kita lihat momennya. Momennya itu dalam arti dia kondisinya kejadiannya di depan mata apa enggak. Kalau kejadiannya di depan mata dan dia ada olahraga. Ini yang kemarin banyak terjadi yang mungkin masih ingat kiper Lamongan zaman dahulu ketendang lehernya, tiba-tiba henti nafas di jantung, dia membawanya juga tidak benar. Hasilnya akhirnya meninggal. Ya mungkin karena bawanya salah bisa jadi, atau mungkin memang sudah meninggal duluan bisa jadi. Tapi sebenarnya dia meninggal di situ, tidak dilakukan di ACP di tempat. Tekniknya bukan kurang kurang benar. Oke, dilihat momennya. Dilihat momennya, apabila jenengan mencurigai itu trauma, mending dilakukan teknik jotras jangan hadir cilik. Lebih baik gitu. Dua-duanya sama-sama berfungsinya sama. Kalau tidak tahu kejadian di lapangan, dia pakai baju olahraga atau apapun yang kemungkinan kalau kalau ada jejasnya sih mungkin wah ini mungkin karena trauma. Jejas itu memar-memar bengkak gitu ya. Tapi kalau tidak ada dan momennya dia di situ dengan mengenalinya pada saat sudah kondisi tidak sadar, yang pertama tadi harus kita pastikan mati klinis atau mati biologis dulu. Nah, itu sudah mati klinis, terus kita pastikan, oh ini trauma apa non trauma ya? Kalau tidak tahu, mending dianggap trauma. Berarti hasil jilid diabaikan. Pakai jotras. Ada pengaman lagi yang di situ. Nanti itu ada teknik stabilisasi. Jadi dipasang pengaman di leher kita pakai sandal jepit biasanya di lapangan. Di, yang penting prinsipnya benar. Terus nanti cara mengangkatnya kita juga harus pakai papan juga. Diamankan, dibawa ke tempat yang aman, terus dicek kesadarannya, lalu lakukan teknik RJP. Jadi kalau saran saya kalau tidak tahu untuk apa kejadiannya, mending dilakukan jotras daripada kita ternyata salah. Kalau non trauma di jotras ada masalah enggak? Tidak ada masalah. Tapi kalau trauma di adil lift ada masalah karena kita mengangkat dagu yang kan kita di leher di kepala ini kan tulang leher ini kan ada saraf untuk pernafasan. Jadi kalau kalau orang membunuh orang itu cuma ditekuk gini aja seperempat aja dia meninggal. Kluk gitu meninggal. Itu salah satu adalah fungsi servikal pernafasan ini. Saran saya kalau tidak tahu mending teknik jotras. Gitu Pak, terima kasih. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Usron. Oh, ternyata kalau gini aja udah selesai Pak ya. Ya, Hmm. seperempat aja bercanda berlebihan Pak, apa ya? Kalau kita suka gini-gini sendiri Pak, kan kretek-kretek gitu gimana Pak? Tidak apa-apa, itu kan karena memang ada kekakuan otot karena suatu Hmm. kecapean ya.
Tapi kan ada batasnya, Pak. Kita sudah tahu ada batasnya. Tidak akan melakukan Iya. tindakan di luar batas kita. Kita Mm-mm. tangan gini, gerakan kepala kan sudah tahu batas-batasnya ya. Jadi kalau melebihi batas Mm-mm. gerakannya ya akan bermasalah. Baik di Nah, sendi atau dimanapun. Ya di salah satu mm-mm. kalau di bagian leher ya masalahnya akan terjadi. Kalau walaupun bisa jadi dia tidak meninggal, bisa jadi dia bisa terjadi kelumpuhan karena dia Mm. mempersarapi di kaki dan tangan. Kelumpuhan Ya, ya. bisa sifatnya permanen, bisa tidak permanen. Jadi resikonya banyak. Ya, kira-kira begitu, Oke, Pak. baik. Nah ini masih Pak Usron bertanya nih. Pak Usron ini sudah mengikuti sertifikasi BTCLS. Nah ini masa berlakunya berapa lama Pak? Karena sertifikatnya di Pelataran Sehat tidak tercantum masa berlakunya. Ya, setahu saya, betul jelas memang tidak ada ininya ya, tidak ada masa berlakunya. Tapi refresh, refresh kembali. Jadi ada satu perusahaan atau rumah sakit, ya, tempat saya itu refresh setiap tahun, diwajib melakukan refresh lagi. Jadi tidak ada batas waktu kapan harus memperbarui lagi. Tapi kalau di tempat kerja atau instansi biasanya di refresh lagi untuk ikut lagi. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi tidak ada sampai yang saya tahu tidak ada batas masa waktunya kira-kira begitu. Oke, baik. Kecuali Seperti itu ya. perusahaan kecuali perusahaan Mhm. menyarankan untuk refresh lagi gitu. Iya, iya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Usran. Nah, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita hari ini? Kalau saya cek sini ada banyak pertanyaan, tapi rata-rata udah pada terjawab ya. Ini ada lagi mau di luar topik nih. Sebentar ya saya carikan lagi nih. Kalau kita sebentar. Nah, ini ya terkait dengan ini Pak, misalnya terjadi kecelakaan kerja, ditemukan korban pingsan, tidak bergerak, dan mengalami pendarahan di area kerja yang jauh dari first aider station. Nah, apa yang harus dilakukan untuk pertolongan pertama oleh tim safety, first aider, atau ERT tim nih Pak? Ya, baik. Urut-urutannya kalau menemukan korban, kalau dia posisinya henti jantung itu pakai kita CAB, ya, kompresi airway breathing. Tapi kalau umpamanya pasiennya tidak henti jantung, kita menggunakan ABC. Jadi harus kita amankan airway-nya dulu. Jalan nafas. Kalau airway-nya aman, kita lakukan bantuan breathing-nya. Breathing-nya sudah selesai, baru ke sirkulasi. Nah, perdarahan ini adalah salah satu masalah di sirkulasinya. Atau dilakukan secara simultan kalau petugasnya banyak penolongnya. Nah, yang dilakukan adalah kita harus menghentikan perdarahan dulu. Perdarahan yang terlihat di situ. Nah, cara menghentikan perdarahan memang ada beberapa macam caranya, tergantung letaknya juga. Tekniknya juga berbeda-beda. Nanti ada caranya latihan sendiri. Yang intinya, hentikan perdarahannya sambil menunggu bantuan datang. Kalau dengan terus ada di situ, ada alat-alat yang memadai untuk menghentikan dan segera lakukan hentikan perdarahan. Lakukan pembidian. Itu tadi. Kira-kira begitu, Pak. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Muslam. Tadi kalau terkait dengan golden times dari kejadian sampai ke rumah sakit itu butuh berapa lama, Pak Ari? Ya, kasusnya apa dulu? Beda-beda ya. Kalau umpamanya kan, kalau kita quad stroke, Mhm. salah satu stroke ya. Stroke itu kita sudah mencanangkan nasional ada quad stroke. Jadi 4,5 jam dari terjadinya keluhan tubuh, pelo, Mhm. kelemahan, ekstremitas. Itu kalau 4,5 jam kita namanya ada RTPE. Jadi RTPE itu memberikan obat untuk pengencer darah. Nanti kalau kurang dari itu, gejala sisanya ini akan hilang atau Mhm. berkurang sampai dengan hilang. Tapi kalau lebih dari 4,5 jam, nanti sifatnya akan permanen di bawah sampai dengan seumur hidup. Itu yang berstroke. Yang periode selanjutnya, yang kasus jantung, nyeri dada, itu juga itu lebih cepat, lebih baik. Karena 90 menit itu Mhm. kita harus door to needle, adalah pembebasan sumbatan jantung. Ini 90 menit. Nanti pastikan rumah sakit yang dituju itu mempunyai fasilitas itu. Jangan dirujuk yang kira-kira
atau membawa tidak ada fasilitas itu nanti akan memperlama lagi. Itu. Terus ada lagi gigitan ular berbisa. Ini 1 jam Hmm, hmm, harus hmm. dibawa. Tapi harus stabil dulu. Stabil di tempat kejadian. Kapan kita menstabilkan ada caranya sendiri. Gitu ya. Jadi ada beberapa lain lagi yang golden periodnya. Terus patah ini, mamanya jaringan yang terlepas, tangannya terpotong atau organ yang Hmm. terpotong. Itu 2 jam. Jadi 2 jam, itu kurang dari 2 jam dibawa pakai alat apapun, dimasukkan ke dalam es, jaringan terpotongnya. Terus dibawa ke rumah sakit, kemungkinan masih bisa tersambung lagi. Terus ada lagi patah tulang terbuka. Jadi patah tulang yang tulangnya sampai keluar ke permukaan kulit, namanya patah tulang terbuka. Ini adalah berarti adalah 6 jam dari kejadian. Kenapa? Kalau kurang dari 6 jam ini akan terselamatkan bakteri atau infeksinya. Tapi kalau lebih dari 6 jam dia akan menyebabkan namanya osteomilitis. Nah, osteomilitis itu adalah adanya infeksi di bagian tulang yang mengalami patah tulang tadi. Resikonya apa? Dia akan terbawa kumannya ke seluruh tubuh. Ini sangat sulit disembuhkan. Lukanya juga sangat sulit disembuhkan bekas operasinya. Karena infeksinya bisa menetap. Kira-kira begitu Pak Arif. Oke, baik. Ya, seperti itu ya, Pak Tria Nugraha terkait dengan golden time-nya. Lanjut lagi. Oke, sudah ada yang raise hand nih. Silakan, Pak Aulia Perdana. Silakan. Bisa di-unmute dulu, Pak Aulia. Selamat sore, Pak Aulia Perdana. Silakan bisa di-unmute dulu, Pak Aulia. Selamat sore, Pak Aulia. Ya, silakan, Pak. Suaranya belum masuk, Pak Aulia. Oke, baik. Suaranya belum masuk ya, Pak Aulia. Mungkin coba dicek dulu untuk mic-nya. Lanjut lagi nih Pak. Nah ini sebenarnya kejadian Pak kalau misalkan ada di eh, jalan gitu ya Pak ya. Ada orang yang kecelakaan. Kita sebenarnya kita udah tahu lah terkait cara penolongannya gitu ya. Kemudian kita memilih untuk kita tinggalin aja Pak gitu. Khawatir nanti kita jadi malah karena di situ sepi tempatnya. Kita jadi kayak yang eh, apa namanya? Ya kita lah yang jadi tersangkanya gitu. Nah ini sebenarnya apakah lebih baik kita cari panggil orang dulu atau kita tinggalin aja gitu. Kalau kita tinggalin aja sebenarnya kan ngebatin sendiri aja ya Pak. Ini gimana nih Pak? Ini pertanyaan dari Ibu Rianti nih Pak. Ya, baik ya. Kejadian khusus ya. Maksudnya ada melihat korban kecelakaan, terus kita kebetulan sendirian. Apakah kita mau pergi? Monggo, silakan hati nurani yang berbicara. Ya, yang kedua, kalau berniat nolong segera datangi korban. Segera datangi korban. Terus dilihat, dilihat kondisinya dulu. Lihat kondisinya dulu. Apakah dia dicek responnya, cek kesadarannya, apakah dia masih sadar atau tidak. Ternyata dia tidak sadar. Dicek nafasnya, ternyata tidak ada nafas. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, nggih, kalau kita sudah ikut kayak begini, berarti ada tanggung jawab moral yang harus kita bawa. Salah satunya adalah di sini. Ini, nyali kita teruji di sini. Leader-leader yang harapan saya itu kalau kayak gini tuh ada banyak leader-leader yang ada di masyarakat. Kita segera bantu. Nah, pada saat membantu tadi atau kondisinya kalau umpamanya tidak aman, ternyata di situ umpamanya banyak berlalu lalang kendaraan, itu ya jangan ke situ dulu. Kita diamankan dulu, aman kita dulu, aman penolong dulu. Nah, nanti kalau umpamanya sudah aman di sendiri terus aman korban, ini harus dibawa. Teknik evakuasi itu ada sendiri, jadi dibawa dulu, terus nanti dilakukan tindakan salah satunya LJB tadi. Terus kalau umpamanya ada patah tulang itu kita terus melihat sekitar juga. Oh ini ada alat apa yang bisa untuk menstabilkan ini ya? Oh ini ada perdarahan di sekitar kita ada apa ya? Saya bawa apa ya ini ya? Itu modifikasinya banyak. Jadi jangan jangan tergantung dengan oh ini petugas saja perdarahannya nanti aja, jangan. Jadi kita berusaha memodifikasi alat-alat atau apapun yang ada di sekitar kita untuk memberikan pertolongan. Ya fokus ke RCP, kalau pasien dengan tindak jantung. Jadi pastikan pasien tidak sadar.
Yang kedua, pastikan dia henti nafas di jantung. Kalau sudah pasti, segera aktivasi, lakukan teknik RCP yang benar di tempat kejadian. Undang-undangnya ada yang melindungi kita. Jadi jangan takut. Yang bikin masalah kan kadang berpikir, oh nanti kita jadi tersangka, oh kita jadi begini. Ya, kalau kita berbuat benar pasti imbasnya juga baik. Maksud saya, pasti juga Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita sendiri. Apalagi nanti sampai dengan pasiennya hidup atau korbannya hidup. Kebetulan keluarganya ada atau korbannya mengenali kita. Pasti kita akan mendapatkan atau mendapat sesuatu yang bukan berarti kita pujian ya, tapi kita ada rasa kebanggaan sendiri bisa menghidupkan seseorang gitu kira-kira begitu. Oke, baik seperti itu ya, Pak, untuk Ibu Rianti ya untuk jawabannya. Pak Aulia Perdana, silahkan. Apakah sudah bisa, Pak? Suaranya sudah masuk atau belum? Selamat sore, Pak Aulia Perdana. Selamat sore. Ya, sudah terdengar tapi kecil, Pak. Selamat sore, Pak. Oke, ya silakan, Pak. Selamat sore, Pak. Ini Pak, ini pengalaman yang pernah dialami oleh anak saya, Pak. Jadi waktu itu anak saya jatuh dari panggung kurang lebih 1,20 meter lah, Pak. Itu kondisinya terpleset setelah hujan-hujan turun. Nah, setelah saya lihat kondisi anak saya di bagian lengan kanan antara sikut, eh, awal saya pikir itu ada dislokasi gitu Pak, dislokasi karena ada tulang sikut yang menonjol. Nah, saya nggak tahu apakah itu ada yang lengannya patah atau itu, makanya saya eh, tahan tangannya di bahu gitu sama saya, karena di sekitar lokasi kejadian nggak ada alat yang buat saya sanggah gitu atau bidak ke anak saya. Nah, saya pengen tahu Pak, kalau untuk membedakan antara itu dislokasi atau patah, ternyata pada akhirnya itu ternyata ada yang patah gitu. Setelah ada hasil rongsen gitu. Awal murah hanya pikir saya dislokasi gitu. Jadi kan penanganannya yang saat kejadian tersebut harus seperti apa gitu. Sekian, terima kasih. Ya, oke. Langsung saja Pak Arin ya. Ya, silakan, Pak. Ya, ya, oke. Kejadian. Jadi dicurigai ada patah tulang atau sendi lepasnya. Kedua-duanya penanganannya sama. Jangan yang pertama pasti akan ada perubahan bentuk. Pasti akan ada bengkak dua-duanya karena tahunya dislokasi dan fraktur patah itu setelah difoto. Oke, satu-satunya caranya adalah yang pertama jangan melakukan tindakan mengembalikan ke posisi semula. Apapun bentuknya itu dikunci atau dipisasi. Nah, kalau umpamanya kejadiannya dia di siku itu bisa tangannya letter L begini, bisa bisa begini, bisa apapun bentuknya atau bisa miring begini. Nah, kita amankan ini biar tidak bergerak. Kita kunci. Jadi salah satu kunci kita melakukan bide adalah mengistirahatkan dua sendi. Ya. Jadi kalau umpamanya kenanya di lengan bawah nih, berarti yang diistirahatkan adalah pergelangan tangan dan siku. Kalau di sini berarti kalau di lengan atas berarti di siku dan di bagian atas. Kita lakukan pembidean. Nah, pembidean apa yang harus kita pakai di sekitar kita, di apapun. Kalau ada papan. Kalau tidak ada, bisa dengan pakai kardus. Kardus itu dilipat sampai dengan kencang betul, terus baru diposisikan seperti bentuk aslinya kardusnya. Kalau pakai papan ya karena tidak bisa ditekuk ya kita luruskan aja papannya. Nah, baru kita ikat atau kita tali. Teknik mengikatnya yang pertama adalah sendinya dikunci dulu. Mempunyai tangan yang diikat tangan dulu.
Terus satunya adalah sendi satunya dikunci di tali lagi. Terus baru nanti satu lagi tambahnya di tengah. Nah, pada saat mengikat ini tadi selesai, dan pastikan di ujung-ujungnya ini, yang jari tangan ini jangan sampai ada yang pertama kesemutan, jangan sampai ada teraba dingin, jangan sampai teraba kebiruan. Ini apakah yang terjadi? Ini adalah salah satu resiko ngikatnya terlalu kencang. Jadi berkencang. Jadi bisa menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah atau saraf yang menuju ke bawah. Jadi tidak jangan sampai ada kompartemen sindrom namanya. Jadi tidak terjadi masalah di situ. Jadi kita aplikatifkan dengan alat alat sekitar Pak, intinya bahwa istirahatkan kedua sendi. Jadi tidak usah berpikir ini patah ada dislokasi. Kalau sudah berubah bentuk berarti ini adalah dua-duanya bisa terjadi biar nanti di ronsen. Yang dilakukan adalah kita mengistirahatkan yang di tempat diduga ada patah atau dislokasi itu. Begitu Pak Arief, terima kasih. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Aulia Perdana, untuk jawabannya. Baik, ini oke. Sebenarnya satu lagi nih, Pak. Terkait dengan kadang-kadang kan kita kalau masih tinggal dengan orang tua gitu ya, ataupun yang sudah ya orang tua lah ya. Kalau terkait dengan jatuh di kamar mandi, sebenarnya ini apa yang perlu kita lakukan? Apakah langsung bantu berdiri atau biarin dulu sampai benar-benar dia mulai enakan dibaringin di tempat kamar mandi tempat dia jatuh atau seperti apa nih Pak? Dari Pak Novanda. Ya, Silakan. oke, baik. Kalau di kamar mandi berarti kan tidak aman. Tidak aman buat siapa? Tidak aman buat korban. Untuk dilakukan pertolongan korban kan harus dievakuasi nih, harus dievakuasi. Nah, teknik evakuasi kalau umpamanya kalau kita ngelihat sendiri itu tidak ada resiko cedera ya, cedera leher ya atau tulang belakang ya kita banyak cara digendong, dibopong, dipanggul, diseret, tarian baju, tarian lengan, banyak modelnya tergantung bentuk lokasinya. Nah, itu harus dibawa dulu, diamankan dulu, terus nanti baru dicek di situ apakah sadar atau tidak. Ternyata tidak sadar, kalau tidak sadar dikejar lagi apakah bernapas atau tidak. Oh, ternyata tidak bernapas, dicek nadinya. Oh, ternyata tidak ada nadi, berarti kita pun. Terus yang kedua, oh ternyata ada nafasnya. Berarti kita buat jalan nafas sambil dibawa ke rumah sakit atau manggil bantuan. Nah, apalagi yang bisa di situ dilihat, oh tadi kok anu ya, ada keluhan nyeri dada dulu ya. Kok setelah itu kok sadar terus pelo ya. Itu oh, berarti kita harus berpikir, oh ini serangan stroke ini, kita harus cepat-cepat bawa ini. Oh ini serangan jantung ini harus segera kita bawa. Kalau begini jangan menunggu bantuan datang, waktunya habis di jalan nanti. Jadi segera kita bawa. Segera paling enggak rumah sakit fase 3 atau tipe A. Ya, itu yang untuk bisa menangani ini. Kalau di Puskesmas fase 2 itu nanti akan dirujuk lagi. Jadi harapannya segera bawa. Jadi golden period-nya ini diingat kasusnya apa ini golden period-nya. Apakah harus kita harus tahu kapan harus memanggil bantuan, kapan kita harus berangkat sendiri. Ini yang wajib diketahui. Kira-kira begitu Pak Arief. Terima kasih. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Novanda. Satu lagi dari Pak Andun. Jika patah tulangnya di lutut kaki dekat sendi. Nah, ini gimana Pak? Untuk Ya, penanganannya Pak. oke. Ya, berarti kan dia di lutut ya, berarti harus kita istirahatkan dua sendinya. Mungkin di lutut. Berarti sendi apa yang diistirahatkan? Pergelangan kaki sampai dengan paha. Jadi papanya dipasang panjang. Panjang. Karena kita mau mengistirahatkan yang sendi panggul, ini yang di paha ini, sama yang pergelangan kaki. Karena cederanya kita curiganya ada di lutut. Jadi memang papanya panjang. Kalau tangan bisa satu papan bisa. Tapi kalau kaki wajib tiga. Di bawah, samping dalam, dan samping luar. Yang samping yang di bawah itu sampai dengan di pinggang kayunya. Yang samping luar sampai dengan di pinggang. Tapi kalau yang samping dalam sampai selangkangan aja. Dan nanti terus difiksasi, diikat. Jangan lupa setelah itu dicek vaskularisasinya yang di ujung, di jari-jari tangan, kaki, jari kaki tadi. Ada masalah kompartemen tidak dia di situ. Karena teknik menali itu juga ada sendiri. Jangan sampai menyumbat pembuluh darah. Karena ada pembuluh darah besar di situ. Jadi teknik menali itu juga ada sendiri. Tekanannya juga ada sendiri. Itu Pak Arief.
Oke, baik. Seperti itu ya Pak Andun untuk jawabannya. Baik, karena pertanyaan juga sudah dijawab semua ya oleh Pak Ari. Nah, luar biasa hari ini kita banyak banget pengetahuan terkait dengan bantuan apa namanya BLS ya teman-teman ya. Nah, nanti mudah-mudahan sih apa yang Pak Ari sampaikan bisa kita praktekkan ya tentunya dan kita harus menjadi seorang yang pemberani ya Pak. Betul. Kadang-kadang suka ngeri kalau misalkan gitu udah tahu sih ilmunya harus begini. Pada saat kita ngelihat darah segala macem, yang lain aja deh gitu takutnya kan kayak gitu ya. Oke, baik. Baik ya, terima kasih banyak Pak Ari dan juga teman-teman semuanya Sama-sama. sudah kita mendapatkan ilmu banyak oleh Pak Ari hari ini. Sebelum kita closing untuk materi kita hari ini, kita sama-sama dengarkan dulu teman-teman terkait dengan closing statement dari pembicara kita kepada Bapak Ari. Dipersilakan untuk memberikan closing closing statementnya. Oke, terima kasih Pak Arif. Eh, untuk pesan buat teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, jangan takut untuk menolong korban. Apapun tindakan kita pasti akan bermanfaat bagi kita dan korban yang pasti pasti akan dapat imbalan yang baik dari Tuhan. Akan kembali ke impas ke kita. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Ari, terima kasih banyak juga teman-teman semuanya. Tentunya bantuan hidup dasar ini sangat penting untuk kita ketahui ilmunya ya. Jangan sampai pada saat ada kejadian yang kita alami di depan mata kita, kita bingung harus apa. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ari. Ya, terima kasih banyak juga teman-teman semuanya sudah hadir. Insya Allah nanti kita akan hadirkan kembali materi-materi menarik ya bersama Pak Ari tentunya ya. Jadi teman-teman silahkan standby terus di Telegram. Nah, buat teman-teman yang belum bergabung ke dalam grup Telegram, saya kirimkan link grup Telegramnya. Nah, ini sudah saya kirimkan. Silahkan klik linknya. Kemudian nanti teman-teman join ke dalam grup Telegram supaya mendapatkan info cepat link registrasi webinar tiap hari Sabtu. Kalau menunggu dari informasi broadcast, kadang-kadang teman-teman dapat, kadang-kadang enggak ya. Jadi silakan teman-teman bisa langsung gabung aja di grup Telegram ya. Atau bisa standby juga di aplikasi Mika Pro ya, ada jadwal-jadwal yang teman-teman bisa lihat langsung di menu soft skill seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ari ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Ari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya Amin. menjadi keberkahan untuk Pak Ari juga sudah memberikan materinya hari ini. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari, terima kasih juga teman-teman semuanya. Sampai Sama-sama, berjumpa nggih. lain kesempatan. Matur suwun. Nggih. Sama-sama Pak.